Yang terhormat Bapak Sukri Karim selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Lintas Budaya, serta teman-teman yang saya banggakan. Saya, Fatira Felicia Nasution, selaku moderator kelompok 9, akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini, yaitu mengenai bahasa, budaya, komunikasi, serta perilaku sosial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan kerja saya dalam membuat makalah ini, yaitu Nur Faida. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Ralph Linton berpendapat bahwa definisi kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan. Jadi, kebudayaan menunjuk pada berbagai aspek kehidupan. Istilah ini meliputi cara berperilaku, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap-sikap dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Kebudayaan adalah bentuk hasil dari karya cipta, rasa, dan juga karsa dari manusia. Ruang lingkup yang mencakup banyak aspek-aspek kehidupan seperti dalam bidang hukum, agama atau keyakinan, penciptaan seni, kebiasaan dan adat istiadat, keahlian, dan juga moral. Melville menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, serta kekuasaan politik. Clark Hunt mengemukakan ada 7 unsur kebudayaan secara universal atau Universal Categories of Culture, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan, sistem kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan. Nah, dari segi psikologi sendiri, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan tentang budaya. Salah satu di antaranya yaitu Traiandis. Beliau mendefinisikan budaya sebagai sesuatu hal yang kerjanya sama persis dengan memori. Memori adalah sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia, sebab hal ini akan menentukan pikiran dan perilaku manusia. Tanpa adanya memori, maka hal itu ibarat suatu kematian bagi manusia. Begitu juga tanpa budaya, maka masyarakat tidak bisa tumbuh dan berkembang. Menurut psikologi, budaya ialah salah satu unsur dasar yang memengaruhi pola pikir manusia dalam kehidupan sehari-hari dan berpengaruh pada pergaulan dalam masyarakat. Baik, selanjutnya materi mengenai bahasa akan disampaikan oleh Nur Faida. Baik, selanjutnya bahasa. Komunikasi dan bahasa memiliki hubungan yang saling berkaitan. Biasanya dalam berkomunikasi kita menggunakan bahasa. Bahkan bahasa merupakan alat utama yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Nah, berbicara tentang bahasa, tentu banyak sekali bahasa di dunia. Bahkan di Indonesia saja memiliki ratusan bahasa daerah yang tersebar di berbagai pulau. Menurut pendapat para ahli, banyak sekali pengertian bahasa. Tapi secara umum bahasa ini adalah suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia yang berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap manusia, yaitu mulut. Pemakaian bahasa umumnya didasari dengan aturan sehingga kata-kata yang dihasilkan memiliki makna. Contohnya, misalnya kursi. Kursi itu mempunyai makna tempat untuk duduk. Bahasa terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada bahasa lisan, yang kedua bahasa tulisan, dan yang ketiga bahasa isyarat. Nah, bahasa ini memiliki beberapa fungsinya. Yang pertama tentunya sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa dipakai buat menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami oleh orang lain. Yang kedua, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Fungsi ini kita gunakan untuk meluapkan berbagai macam-macam emosi yang terdapat dalam diri kita, seperti perasaan sedih, marah, senang, dan lain-lain. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial.
Saat beradaptasi di lingkungan sosial yang baru, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini agar kita mudah untuk beradaptasi dan terintegrasi di lingkungan sosial tersebut. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa bisa sangat efektif. Kontrol sosial adalah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengajak dan mempengaruhi individu atau sekelompok masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan tersebut agar terciptanya ketertiban di dalam masyarakat. Dan yang kelima, fungsi bahasa sebagai identitas suatu negara. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang komunikasi. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Everett, pengertian komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Dan menurut James, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. William F. Gluck membagi komunikasi menjadi dua bentuk. Yang pertama, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, yaitu proses saling bertukar informasi serta pemindahan pengertian antara dua individu atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia. Yang kedua, ada komunikasi dalam organisasi atau organization communication, yaitu proses di mana pembicara memberikan informasi secara sistematis dan memindahkan pengertian kepada orang-orang di dalam organisasi dan juga kepada orang-orang dan lembaga-lembaga di luar organisasi, namun masih terkait dengan organisasi tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada berdasarkan cara penyampaiannya. Berdasarkan cara penyampaiannya, komunikasi dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komunikasi verbal atau lisan, yaitu komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa adanya jarak yang berarti. Contoh komunikasi lisan adalah meeting dengan klien, wawancara kerja, atau dua orang yang sedang berbicara. Yang kedua, yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi dengan media yang ditulis. Biasanya dilakukan melalui aplikasi atau media teknologi. Contohnya mengirim pesan melalui email dan chatting melalui aplikasi WhatsApp. Jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. Komunikasi dapat juga dibedakan berdasarkan maksud dan tujuan dari komunikator. Kemauan dari komunikator merupakan faktor utama dalam proses penyampaian pesan. Beberapa jenis komunikasi berdasarkan maksud diantaranya adalah pidato, pemberian saran atau kritik, memberikan perintah, memberikan ceramah, dan wawancara. Jenis komunikasi yang terakhir yaitu komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya, yang dibedakan menjadi komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Adapun fungsi-fungsi dari komunikasi yaitu sebagai alat kendali, alat motivasi, kemudian sebagai ungkapan emosional untuk menyampaikan informasi dan sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Pada dasarnya, tujuan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat memengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Baik, selanjutnya perilaku sosial. Kita akan membahas pengertian dari perilaku sosial dan bagaimana perilaku sosial ini terbentuk. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu diharapkan untuk selalu berperilaku yang konformis, yaitu perilaku yang sesuai dengan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, ketika seseorang tidak berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, maka ia akan dicap memiliki perilaku yang menyimpang.
Perilaku menyimpang sendiri ialah perilaku yang melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial tersebut. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian perilaku sosial. Menurut si Ruswanto, perilaku sosial ini adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan memperhitungkan keberadaan orang lain. Sedangkan menurut si Raven, perilaku sosial ini adalah bentuk perbuatan atau perilaku terhadap lingkungan sosialnya, baik individu terhadap individu lainnya maupun individu terhadap kelompok. Nah, perilaku ini dilakukan dengan cara sukarela dan dengan tujuan agar dapat bermanfaat untuk orang lain. Perilaku sosial ini dilakukan dengan tujuan yang baik, seperti gotong royong dan lain-lain. Jadi perilaku sosial ini adalah perilaku yang secara khusus ditunjukkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya bagaimana perilaku sosial ini terbentuk? Nah, perilaku sosial ini dapat terbentuk dari adanya interaksi manusia sebagai makhluk sosial dengan individu lainnya. Lingkungan sangat terpengaruh dalam pembentukan perilaku sosial seseorang. Demikian presentasi kelompok 9. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.